Perkenalkan, nama saya Karina Larasati Putri dengan NIM 0848564003 dengan prodi Sastra Inggris bidang minat penerjemahan dengan mata kuliah Tata Bahasa Indonesia dan Komposisi. Dengan ini saya ingin menjelaskan presentasi dari saya yang bertema mempertahankan bahasa Indonesia di era globalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi berjudul Mempertahankan Bahasa Indonesia di Era Globalisasi. Bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi, tetapi identitas nasional, mempersatu bangsa dan simbol jati diri dari Indonesia. Sejak Sumpah Pemuda 1928, bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa persatuan dan pada 18 Agustus 1945 ditetapkan sebagai bahasa negara melalui UUD 1945 pasal 36. Namun, di era globalisasi, dominasi bahasa asing, terutama bahasa Inggris, serta penetrasi teknologi membuat kedudukan bahasa Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Karena itu, penting bagi kita untuk melihat bagaimana bahasa Indonesia dapat tetap eksis, bahkan menjadi kekuatan internasional, sebagaimana tercermin dalam artikel yang telah kita baca. Artikel tersebut menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia di forum internasional seperti ICIS menguatkan posisi bahasa Indonesia di dunia. Para pejabat negara, akademis, presenter internasional menggunakan bahasa Indonesia dalam forum tersebut. Selain itu, regulasi formal seperti UU nomor 24 tahun 2009, Perpres no 63 tahun 2019, PP no 57 tahun 2014, dan berbagai peraturan lainnya membuat bahasa Indonesia memiliki kekuatan hukum yang kokoh, baik di dalam negeri maupun dalam internasional bahasa Indonesia. Mahasiswa asing yang datang belajar bahasa Indonesia juga terus meningkat, menunjukkan bahwa kitab semakin diminati dunia. Ada beberapa alasan penting mengapa Indonesia harus tetap kita pertahankan. Pertama, identitas nasional. Bahasa menjadi penanda jati diri bangsa, tanpa bahasa Indonesia sulit bagi Indonesia. 2. Bahasa ilmu pengetahuan. Menurut Halliday, bahasa memiliki fungsi heuristik, yaitu sebagai alat memperoleh pengetahuan. Bahasa Indonesia dapat menjadi medium pengembangan sains, teknologi, dan kajian akademik. 3. Pengakuan internasional. Banyak mahasiswa asing belajar bahasa Indonesia. Ini menunjukkan nilai strategis bahasa kita di kancah global. 4. Simbol diplomasi budaya. Bahasa Indonesia memperkuat posisi Indonesia dalam forum global seperti ICIS dan menjadi alat diplomasi lunak soft power. Namun, upaya mempertanyakan bahasa Indonesia menghadapi beberapa kendala. Yang pertama, tergesernya bahasa Indonesia oleh bahasa asing dalam pendidikan dan media sosial. Yang kedua, kurangnya kebanggaan generasi muda terhadap bahasa sendiri. Yang ketiga, penggunaan bahasa Indonesia yang tidak baik dan benar, misalnya campur kode berlebihan. Yang keempat, minimnya konten berkualitas berbahasa Indonesia yang menarik di platform digital. Kendala-kendala ini memerlukan solusi strategis dan komitmen dari seluruh masyarakat. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia. Yang pertama, meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Mengutamakan bahasa Indonesia dalam pidato resmi, pertemuan internasional, dan penulisan ilmiah sebagaimana dicontohkan pada ICIS. Yang kedua, mengembangkan konten digital berbahasa Indonesia. Generasi muda dapat membuat konten kreatif seperti vlog, artikel, podcast, dan karya seni dalam bahasa Indonesia. Yang ketiga, menanti regulasi bahasa Indonesia mengikuti aturan penggunaan bahasa Indonesia di interaksi pemerintah, pendidikan, dan forum publik. Yang keempat, memperluas pengajaran BIPA, bahasa Indonesia pada penurun asing. Dengan makin banyaknya mahasiswa asing belajar bahasa Indonesia, reputasi bahasa kita semakin meningkat. Yang kelima, menumbuhkan kebanggaan berbahasa Indonesia. Menjadikan bahasa Indonesia sebagai simbol kecerdasan, sopan santun, dan budaya bangsa. Dapat kita simpulkan bahwa bahasa Indonesia memiliki kedudukan kuat secara historis, yuridis, dan internasional. Era globalisasi membuat ancaman sekaligus peluang untuk memperluas pengaruh bahasa Indonesia. Upaya mempertahankan bahasa Indonesia
harus kita lakukan secara kolektif oleh masyarakat, terutama generasi muda. Mari kita jadikan bahasa Indonesia tuan rumah di negeri sendiri dan tamu terhormat di negara lain. Sebagaimana harapan dalam artikel tersebut, mari kita jaga, lestarikan, dan banggakan bahasa Indonesia sebagai warisan berharga peradaban bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.